Udah. Oke, udah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan praktek baik terkait dengan diseminasi budaya positif. Nah, mungkin apa namanya ke materi, kita akan buat persetujuan dulu nih. Ada pertanyaan pematik. Setuju atau tidak setuju terhadap 3 kalimat ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira teman-teman ada setuju tidak nih? Boleh, Bu, setuju Bu? Setuju. Boleh Bu, tahu kenapa mengatakan setuju? Memberikan efek jerah, Pak. Memberikan efek jerah. Iya. Ibu? Udah setuju tidak Bu dengan kalimat pertama Bu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bu ya, baik ya. Ibu, setuju. Bapak setuju tidak Pak? Aku nggak setuju. Tidak setuju sebenarnya, ini menarik nih. Kenapa Pak? boleh disampaikan. Ya. Kalau aku lebih condong penanaman kesadaran. Penanaman kesadaran. Oh Ya. iya, baik. Jadi penanaman kesadaran apa ya? Jadi nomor 1 ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Setuju nggak nih kira-kira nih? Pemberian hukuman dengan hal positif, artinya hukumannya menjadi membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin positif. Itu setuju. Kalau yang setuju ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan belajar anak. Kira-kira setuju nggak? Setuju ya. Banyak kita setuju. Pasti kalau kita memberikan penghargaan maka akan meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, silakan dulu. Nah, jadi hari ini kita akan saya menyampaikan dan ini merupakan salah satu tugas di guru penggerak terkait dengan penugasan kepada rekan sejawat minimal 5 orang. Dan akan kita lihat dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya disiplin positif dan nilai kebajikan yang bisa menyeluruh. Boleh? Lanjut Pak. Oke nih. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Kita coba buat sebuah kepalan tangan. Nah, ini ada A dan B. Misalnya, sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tulis, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Benda tersebut sesuai dengan segala daya. Yang pertama. Nah, teman Anda yang B akan mencoba dan seperti Anda bisa berbagai cara 6 orang. Silakan perwakilan kelas yang maju. Adik merayu, menyuap atau apa orangnya. tangan Anda. Jadi bisa kita coba nih. 6 orang. Artinya ketika kita membuat sebuah yang baik, sesuatu hal yang sangat kita berharga, kita pegang, ada teman kita yang baik akan diambil dengan cara apapun. Nah, nanti akan saya tanya nih pada teman-teman ini, reaksi kita si A itu apa terjadi? Apakah akan tetap mempertahankan yang kita pegang tadi, atau benar melepaskan gitu? Boleh saya nanti minta pendapat dari Pak Sur dulu ya. Kira-kira kalau Pak Sur suruh megang yang berharga, teman Anda mengatakan, "Buka aja Pak Sur," gitu. Pak Sur akan membuka atau tetap menggenggam hal yang berharga? Membuka Pak ya? Walaupun itu sangat berharga? Walaupun sangat berharga, oke, baik. Kalau kemudian barang yang sangat berharga nih, sangat berharga kita tulis, kemudian ada teman kita yang berbagai cara lah, dia membujuk, mengancam, merayu, ayo dibuka gitu. Kalau kemudian gagal buka, ada mendekati saya. Mendekati saya. Untuk siapa kita bagi? Untuk ibu. Untuk Ibu. Hal yang berharga bagi ibu. bagi saya Ya, pribadi, betul. bukan untuk orang lain. Ya saya tahan. Ibu, ditahan. Gimana kira-kira kalau ibu? Ibu tadi kan dari tergantung Buat saya mungkin buat saya. Ya. tahu yang juga Lebih berharga. Oh. Kalau nyampe ada satu kelas tidak mengikuti sama sekali
ini. Boleh. Ya. Artinya mereka mungkin duit ya. Satu kelas ada apa yang nggak mengikuti sama sekali nanti ada hukumannya. Baik. Nah, dari sini kita bisa bahkan Bu. Gimana Bu? Barang berharga bagi Anda. Tapi ada teman Anda si B mengatakan, bagi aja Mbak yang di dalam kepala itu. Kalau jenengan gimana? Tergantung situasi. Tergantung situasi. Apakah itu bisa bermanfaat buat mereka? Ya, pertanyaannya mendekat ke sini. Kalau ternyata itu tidak bermanfaat untuk mereka dan itu merugikan saya ya, kayaknya nggak Ini usah. apa Kayaknya nggak usah dilepas gitu ya. ya. Baik, artinya kalau kita belajar di sini berarti Dari yang lain. kontrol itu ada di mana? Boleh. Kontrol itu ada di kita apa di orang lain Di apa di sekitar perkenalan. kita? Di kita. Di kita ya. Artinya kontrol itu berada di. Nah kita ibaratkan murid-murid tadi itu adalah ada di kita. Nah artinya yang membuat murid ini menjadi bagus tidaknya berarti kontrol ada di kita, di guru sebagai yang 11 KBSN, megang 12 KBSN. Nah, jadi itu yang bisa artinya tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah tergantung sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tapi sesungguhnya yang megang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jangan ada yang berkelas, jadi silakan masih di lingkungan lapangan. Perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki Ke mana masing-masing dari yang berkelas? Siapa yang sesungguhnya memiliki Masing-masing enam. stimulus respon kita mencoba mengubah Ada berapa? agar Tujuh, orang dari berada sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Itu adalah stimulus respon. Nah, teori kontrol pilihan kita berusaha memahami keadaan orang lain tentang dunia. Artinya kita bisa dari lapangan. kalau yang sini tadi kan apa yang ada dalam pikiran kita orang terus ngikutin, ya kan? Kita mencoba mengubah orang agar pada saat saatnya kita punya pandangan ini orang lain akan kita ajak. 5 langkah ke belakang Dari jalan. kontrol pilihan kita akan berusaha memahami pemandangan orang lain tentang dunia dan diperbolehkan orang berpikir lain. Oke nih, kadang kita mengatakan yang perilaku sering buruk kali tidak ada sebagai di suatu dalam kesalahan. Rupanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya. Jadi bukan buruknya, tapi adalah perilaku dia itu memiliki tujuan. Gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nih jawabannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kontrol itu tetap ada di diri kita. Oke? Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul, kita nggak bisa mengontrol. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke ya? Kalau dulu ada model berpikir win-win apa namanya? Sekali lagi berarti Kalah menang, win-win solution ya kalah menang. Nah sekarang kan kita buat jadi menang dan menang. Artinya yang kita terapkan adalah antara kita dengan murid-murid kita. Ada yang ingin berdiskusi menanggapi masalah ini? Atau ada hal yang baru gitu ya? Oh rupanya perilaku buruk itu punya tujuan ya? Mungkin anak kita ada yang bolos, itu dia pasti punya tujuan. Punya tujuan. Nah mungkin saya di kelas saya yang banyak seperti biasanya bolos itu. Mereka punya tujuan rupanya. Mereka punya tujuan. Boleh Bu berdiskusi boleh menyampaikan? Skip dulu. Skip dulu. Ya kita lanjutkan. Yuk. Ya, nah ini yang kita awalkan tadi adalah disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan, artinya yang mengontrol tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Modal berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, nanti dari sini baru akan kita turunkan ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu seperti apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Dan nanti baru akan kita masukkan ke dalam segitiga restitusi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar.
Lima kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Dan ini nanti akan kita breakdown menjadi satu-satu di slide-slide yang Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Nah ini, apakah makna kata disiplin? Nah, disiplin ini kita sering banget belajar dari kita sebagai pelajar sampai kita sekarang menjadi seorang guru. Disiplin. Oke, disiplin berasal dari kata disiplina dari bahasa Latin yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan Oke, gimana? dan sampai di bawah. Satu persatu. Ada yang merah kita tandai. Masing-masing. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin Satu telah aja. berubah Betul, menjadi betul. sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang awalnya ini ya, Plus ya. awalnya disiplin dan belajar, tapi berubah bergeser ke arah kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, ini adalah definisi dari disiplin. Ada yang ingin ini berdiskusi di sini? Teman-teman boleh berdiskusi? Boleh? Lanjut? Lanjut dulu ya, nanti baru ada beberapa pertanyaan. Lanjut dulu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal sama ya, nilai-nilai dari kebajikan. Nah, ini yang kita ingat kemarin ketika beberapa hari Senin lalu, apa namanya, 6 profil pelajar Pancasila, gitu, luar biasa hafal beliau ya. Dan kemudian menjabarkan dari step by step. Nah, Bu Arif menyampaikan di belakang saya, keren Bu drama gitu ya, hafal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 profil pelajar Pancasila. Profil yang akan menggambarkan kita menjadi pelajar, murid kita menjadi pelajar yang sosoknya Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpikir kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut tuh. Oke, sekarang kita akan masuk ke motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Silakan. Nah ini motivasi itu berarti dorongan ya, dorongan atau semangat yang bisa kita peroleh. Sekarang kan kita mengatakan motivasi perilaku dari manusia. Ada dua ya, eksternal dan ini yang internal. Ini adalah tujuan disiplin. Oke, yang eksternal orang akan memiliki motivasi kalau dia menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia akan melakukan sebuah perubahan. Tapi dorongan dari luarnya, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ini sama, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi orang manusia. Yang ketiga, motivasi menghargai diri sendiri. Contoh kalimatnya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi dari internal. Yang ini duanya adalah dari eksternal. Lanjut. Nah, merdeka. Masih ingat ya, Bapak ini adalah Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya merdeka. Oke, lanjut. Nih, dihukum oleh penghargaan. Oke ya. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mewarai ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan pusat. Nah, lanjut lagi. Kita cari coba yang pilihan. Nah ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, kita sering ya pada murid-murid juga kadang memberikan apresiasi, dukungan atau sebuah pengakuan kepada murid kita. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Secara khusus, pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten
fokus pada prosesnya. Oke? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sebagai pembuka, boleh Bu, coba dibantu membacakan Bu. Pembuka. Kemarin saya perhatikan. Nah, kalau kita lagi ngobrol sama murid ya, kemarin saya perhatikan. Nah, gitu. Yang kedua, saya menghargai. Yang ketiga, terima kasih untuk kita. Artinya pengakuan atau apresiasi kebajikan kita terhadap dari kita. Oke? Nah, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali, kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ini ya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Oke. Baik, mungkin sama-sama kita belajar nih, karena saya juga kadang agak tidak mudah untuk memuji atau menghargai kepada murid ya. Kira-kira kalau kita agak susah memuji itu kenapa ya? Boleh enggak Bu? Saya nih, masalah pada saya nih, nggak tahu kalau teman-teman ada tiga gitu. Bu Ina, ini pun Bu kira-kira Bu. Kali itu mudah memuji siswa mungkin ya? Mudah Bu ya? Kalau mereka kadang saya Kasih kepujian. kadang-kadang ada yang nilainya kurang gitu. Ya. Tapi kalau saya utamakan akhlak. Akhlak ya. Jadi kalau misalnya mereka nilainya maaf ya juga kakak keren tapi akhlaknya baik. Oh, baik. Kemudian saya puji pada saat dia pakai. Karena menurut Ibu kalau kita memberikan penghargaan itu akan memberikan daya positif ya? Jadi dia akan lebih lihat atau motivasi sekarang yang baik meningkatkan kalau kita kasih pujian. Misalkan walaupun nilainya kecil juga kadang-kadang saya berusaha untuk nasihatin mereka supaya mereka bisa pujian ya kalau nasihatin. Baik, terima kasih. Bu, boleh berdiskusi? Iya, kadang nih ya saya ini kan sebagai guru baru, harusnya masih baru, masih di bawah teman-teman, masih berat itu kadang untuk menilai, untuk memuji seorang murid. Apa ya, memuji seorang murid itu memang sangat penting ya. Cuman kenapa kita sulit memuji anak itu, karena kriteria kita kitanya gitu. Kitanya. Untuk memahami ini dia harus 10, padahal mungkin anak itu jangan kita paksakan sesuai dengan kriteria kita kan. Betul. Sebenarnya. Artinya apapun yang dia lakukan, walaupun itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita harus apresiasi. Pertanyaan pertamanya saya dulu Iya. akan buat 10 Baik, kali. oke, kita lanjut ya. Baik, terima kasih Bu Der. Jadi tergantung dari sebutan kita ya. Kadang apa yang dilakukan oleh murid baru akan kita berikan apresiasi. 10 kali. Lanjut deh, Dok. Nah ini silakan teman-teman akan mengisi ya. Nanti akan kita bedakan antara hukuman atau konsekuensi. Ini adalah tindakan guru. Contoh nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi nih bagi teman-teman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini. Dan murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian. Oh ya, artinya mungkin di kelas itu kerja ada yang nggak pakai sepatu mungkin ya. Oh, pas ini ya. Untuk tidak mengenakan ya benar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sebelum menit untuk pelajaran itu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti saya tata satu nih. Mulai dari Ibu. Nomor 1 dulu hukuman atau konsekuensi Bu? Nomor 1 Bu. Mencatat 100 kali
saya tidak akan Bumi melakukan terbuka. Bisa. Tengah. Batasan antara hukuman atau konsekuensi itu sangat tipis ya. sangat tipis ya. Jadi agak-agak gimana gitu. Agak gimana gitu? Boleh nanti kita diskusikan. Apanya? Sama sekali kalimat. Boleh, boleh nggak apa? Itu hukuman ya, oke, baik hukuman. Hadir di sekolah masih hukuman, oke. Murid, oke, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Konsekuensi. Untuk panitia sambalan Sugi 10 AKM, Mira 11 AKM, Ayu 11 AKM, Betty 10 AKM, Lia 10 AKM. Ya, boleh, boleh. Mantasnya. Antara hukuman dan Konsekuensi. Misalnya yang pertama nih, mencatat 100 kali dalam satu kalimat, saya tidak ini sebagai itu kan memang peraturan sekolah bahwa siswa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Betul. Hukuman. Kemudian ada konsekuensi adalah tadi dikatakan kenapa? Karena itu kan kesalahan yang mungkin tidak ada peraturan peraturannya mungkin gambarnya atau tidak ada peraturan tertulis, tapi kan yang dilakukannya itu salah. Berarti konsekuensinya apa? Ketika kamu mencoret untuk teman kamu, berarti kamu harus menggantikannya. Menggantikannya sebagai konsekuensi ya. Mungkin itu Pak, sama dengan membersihkan upaya di meja. Oh, saya kemudian di meja. Nah itu kan kita awalnya bukan menghukum dia, tapi dia membersihkan konsekuensi dari apa yang sudah Sudah dilakukan dilakukannya. oleh si dia. Jadi itu aja. Siap, terima kasih. Pastor, saya belum dapat suara pastor. Terima kasih kan dulu pastor nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK, pelajaran penjara. Kira-kira pastor, itu hukuman apa konsekuensi pak? Kalau PJOK pelajarannya Oke. itu enggak masalah. Nggak masalah. Konsekuensi itu masalah. Artinya itu konsekuensi pak ya? Menasab Pak. Pemanasan. Mbak Ali, ini Mbak belum suara tadi kan si tipis kan ya antara hukuman sama konsekuensi. Ini Mbak, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu syariah di sekolah karena tidak mengenakan sepatu itu. Hukuman apa konsekuensi Mbak? Hukuman lagi. Hukuman ya? Karena Kayaknya sih. kalau hukuman itu mungkin konotasinya negatif ya. Iya. Kalau konsekuensi mungkin lebih ke efeknya positif. Efeknya positif. Misalkan kayak tadi misalkan membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Nah itu kan positif. Positif. Hasilnya kan positif. Hmm. Jadi kalau menurut saya konsekuensi itu lebih positif. Lebih ke positif. Ya, ketimbang hukuman. Hmm. Ada kayak itu tuh yang tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan melakukan lagi. Apakah itu positif nanti efeknya kan belum tentu. Belum tentu. Gitu kan. Artinya ada kemungkinan dia untuk ngulang lagi ya, ngulang lagi melakukan amalan lagi. Ya bro, kita lanjutkan gimana? Jawabannya adalah, nah ini ya. Jadi mencatat 100 kali itu hukuman. Lari mengelilingi basket ini hukuman. Ini juga hukuman ya. Betul ya, jadi mencoret kertas teman itu konsekuensi. Konsekuensi dari dia. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Ya ini menarik nih. Lari melihat lapangan ini hukuman, tapi kalau yang ini adalah konsekuensi. Karena ini adalah pelajaran PCOK dan dia masih ada keterkaitan dengan pelajaran. Ya, artinya hampir semua jawaban teman-teman benar. Masuk lagi. Oke, nih. Baru kita akan lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita hukuman nih, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Karena sebagai
apa namanya imbas dari Selanjutnya kelas 12 SM2 hukuman membuat rasa sakit Ana pink. fisik maupun hati untuk jangka waktu lama agar ya mungkin kalau kita ini kan biar ada apa namanya efek gerak ya. Biar membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau kita memberikan ada kalau hukuman adalah paksaan, kalau ini adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Dan terakhir ada hukuman itu dia dalam rasa marah, salah, dipermalukan, merasa tidak dihargai sementara dalam konsekuensi akan kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman dan dihasilkan untuk sementara. Oke ya, sini. Oke lanjut. Nah ini adalah identitas gagal, kemudian identitas sukses, ada disiplin. Kurang terbaca kali ya? Agak terbaca, kita bacakan angka saja ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu tadi hukuman. Konsekuensi adalah sesuatu yang terjadi. Restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Ini tidak terlalu terbaca. Nah, kita nih ada 3 hal nih. Kita mau di posisi negatif, netral atau di posisi positif. Tentu kita akan memilih di posisi positif ya. Karena kita akan selalu milih yang di posisi positif. Contoh lagi nih. Peraturannya adalah kamu kamu harus. Positifnya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ini adalah positif dari yang kita lakukan. Oke, lanjut dong. Nah ini kita akan masuk ke dalam restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka. Kita pernah mendengar restitusi mungkin ya, artinya membuat orang itu mengetahui kalau mereka salah dan memperbaiki serta meyakini akan tidak melakukan hal ini. Ya, kita lanjut. Nah, 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawanan bukan paksaan. Kemudian restitusi untuk yang di dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik menjaga sembilan. Lanjut. Kita masuk ke yang ke-15. Nah ini mungkin menjadi permasalahan bagi teman-teman yang ngajar di kelas 10 TBSM. Mungkin teman-teman berpikir yang minta lain nggak ngajar ya? Saya juga sering mendapatkan laporan terkait murid kami, beberapa saya wali kelasnya banyak yang tidur ketika di jam kelas. Nah, sehingga saya sudah mencoba menerapkan ini keyakinan kelas di apa namanya di kelas 10 TSM, bahwasanya bagi siswa yang mengantuk boleh izin kepada istilahnya kepada gurunya untuk izin sementara di sekitar 15 menit. Nah ini masih dalam proses observasi, artinya ketika itu bagus bisa bertahan maka akan kita lanjutkan. Itu adalah dari keyakinan kelas. Boleh ya? Oke, lanjut. Yuk. Nah nih, mengapa tidak dibuat peraturan aja gitu kan? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya kan, itu tadi ya. Kalau siswa yang ngatur, nah nih, ada nggak kira-kira teman-teman yang menjawab nih? Mengapa tidak dibuatkan peraturan aja? Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Boleh teman-teman?
yang masalah itu tadi coba saya terapkan di kelas 10 TBSM yang siswa yang ngantuk dan ini dialami oleh semua guru. Saya coba ngobrol sama mereka dan kemudian dibuat kesepakatan yang ngantuk boleh istirahat 15 menit, nanti setelah itu nggak boleh ngantuk lagi. Tapi saya tidak menjamin apa yang saya lakukan itu benar karena masih dalam proses observasi. Kira-kira itu apa nih? Kenapa kita tidak membuat peraturan aja gitu? Ngantuk, cuci muka, selesai. Boleh ngasih masukan? Bu? Boleh? Apa ya, memang sih selama ini ya kalau misalnya kerja kita itu buat peraturan hanya satu arah ya. Satu arah. Yang menurut kita sesuai dengan benar, kita maunya kita langsung terapin ke anak. Sebaiknya sebenarnya ya itu tadi, biarnya ya kita ngobrol, kita maunya apa nih? Terus kita buat peraturan bareng-bareng. Nah, setelah peraturan itu dibuat bareng-bareng, ya kita sepakatnya dan jalankan bareng-bareng. Cuma selama ini ya, termasuk saya juga ya. Oh iya, Mas Prin, hai, jadi lagi. Mereka suka nggak suka gitu. Sekolah ya harus dibuat juga. Cuma emang ternyata saat ini kita nggak bisa gitu. Sekarang ini emang anak-anak lagi emang saya ada di ngobrol ya. Kita ngobrol. Gimana sih gitu? Jadi kita harus sekarang kita harus bikin siswa. Gak kayak di zaman saya dulu, zaman zaman dulu atau kadang langsung nih udah jalan juga kita langsung cari gimana caranya jalan masuk tanpa berpapasan sama mereka tapi kita udah nyampe duluan. Zaman dulu gitu karena adab kita mungkin lebih apa lebih tinggi ya dulu ya. Sekarang kan udah mengalami degradasi moral yang guru udah kayak teman gitu udah nggak ini lagi. Mungkin kita juga sebagai guru harus ya itu tadi saling dua arah. Kesepakatan ya. Kesepakatan ada aturan. Baik. Kasih. Ya. Jadi gitu ya kalau menurut Bu Amri, kenapa tidak dibuat peraturan aja, tapi dibuat keyakinan kelas itu adalah supaya mendorong siswa yang dari bawah ini tadi, yang dari sini juga mengeluarkan undang-undangnya, sehingga mudah-mudahan antara punya guru ini, siswa gini mudah-mudahan bertemu di tengah jalan. Oke, benar-benar singkong ada yang benar-benar bagus, mudah-mudahan sih. Nah, oke lanjut. Nah, ini adalah budaya positif. Kan target kita tadi adalah menimbulkan budaya positif. Kita mulai dari peraturan kelas ya. Ini ya keyakinan kelas. Kalau peraturan tadi tidak bisa, kita buat keyakinan di atasnya. Keyakinan kelas di kita. Kemudian setelah keyakinan kelas nanti baru akan muncul lingkungan positif. Dan dari lingkungan positif nanti baru timbullah budaya positif di instansi atau di tempat di mana kita kan cukup. Nih, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Ini kesepakatan kelas. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini TK dan pemerintah membuat kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kira-kira keyakinan kelas yang mana nih? Sebelah sini atau sebelah sini? Bagus nanti yang kira-kira bagus. Ya, iya. Keyakinan dengan peraturan yang mana nih? Keyakinannya yang keyakinan kelas yang ini apa sih? Ya sebelah sini. Sebelah sini. Siap. Kalau bagus sama bagus? Ya sebelah sini bagus. Sebelah sana. Sebelah sana keyakinan kelas. Bu Ina mana Bu? Yang sebelah sini keyakinan. Pas sini peraturan, sini keyakinan. Oh iya. Ibu, nanti kita timbang-timbang deh mana dulu. Ibu yang mana Bu? Sebelah sini. Ini adalah keyakinan. Oke, ini keyakinan. Ada 3 orang keyakinan. Bu, Budir, keyakinan. Oke, Pak Hasan. Ya sama-sama, tapi kalau ini sana. Kesana Pak ya? Ada keyakinan. Sama-sama, bacanya nggak kelihatan. Baik. Jangan
Maaf ya Nduk. Oke ya. Nah jadi keyakinan itu adalah yang itu tadi. Jadi antara murid dan guru ada kesamaan atau ada kesepakatan yang disepakati bersama. Kalau di sini kan redaksinya lebih ke peraturan ya. Datang tepat waktu, aturan kan. Mengucapkan salam, praktek. Kalau di sini kan kami dan guru dan murid saling menyayangi. Kemudian kami dan murid semangat belajar, artinya juga bisa merubah kalimat-kalimat yang awalnya yang kayak peraturan menjadi sebuah kesepakatan yang keyakinan. Nah ini, boleh kita lanjutkan? Yuk. Nah, ya, jadi kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita ada tabel T dan Y. Ya. Tabel T berarti seperti ini ya. Ada normal, bekerja, diterima. Nggak terlalu jelas ya. Kemudian kalau hormat, contohnya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ada terdengarnya, terlihat dan berperilaku. Kemudian kalau diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya mudah-mudahan itu tadi kalau di keyakinan kelas saya sih merencanakan dalam 1 bulan ini kalau memang tidak ada perubahan, ya nanti kita carikan formula baru terkait dengan murid kami yang tadi masih sedang ngantuk di kelas. Oke, nah ini tadi balik ke tabel Y. Kalau dia terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya. Nah, permisi ya. Itu artinya adalah kegiatan dalam pendalaman kelas menggunakan kata-kata seperti ini. Yang kita dengar nih, yuk, gitu kan artinya sama-sama mengajak kepada kita. Oke, lanjut. Nah ini ada peraturan, kita bisa belajar di situ. Ya. Nah ini adalah peraturan, nanti akan kita rubah ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini mungkin kalau kita di perpustakaan kali ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah nanti akan dimunculkan keyakinan kelasnya, kemudian nanti saya coba minta teman-teman untuk kita sama-sama diskusi. Ya tentu? Iya. Ya. Saya akan mencoba perbedaan nih, mencoba perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas pada nomor 1. Jadi kalau keyakinan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kan dia meminta untuk bertanggung jawab ya. Artinya keyakinan kelasnya kita buat menjadi sebuah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah berarti bisa kita rubah menjadi menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, mungkin akan kita buat menjadi sebuah menjaga kesehatan. Ada teman-teman yang ingin coba berdiskusi di sini terkait dengan pola merubah mindset dari peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas antara guru dan murid yang bersangkutan. Ada yang mau berdiskusi? Cukup? Nah, cukup kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah nih, kebutuhan dasar manusia dan dunia, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Betul? Nah ini, itu tadi ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini tidak hanya dibutuhkan oleh seorang guru, tapi manusia. Lagi kita masih menjadi manusia. Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima.
Atau ada yang punya kebutuhan lain selain ini? Kebutuhan lain. Bagus, ada kebutuhan lain lagi nggak Pak selain ini Pak? Kira-kira Pak? Terpenuhi Pak ya kebutuhan kita ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah kebutuhan yang sudah diakui dan maksudnya tidak ada yang protes bahwa ini adalah kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, kesenangan dan kasih sayang antara satu. Oke, 5 posisi kontrolnya. Nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru nih. Dan nanti coba kita menilai diri kita sendiri ya. Ada 5, 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 adalah manajer. Saya kadang masih menggunakan ini, masih penghukum. Padahal seharusnya yang bagus adalah di sini, di manajer. Berarti masih banyak tahapan yang harus saya lalui. Dari sini, baru kemudian bisa menjadi seorang. Apa nih bedanya nih? Jadi bedanya adalah satu, kalau dia penghukum dan pembuat rasa bersalah, dia masih menghindari hukuman. Yang kedua, mengharapkan imbalan atau ketegasan orang lain. Dan ini kan artinya itu tadi motivasi dari luar, dari eksternal. Tapi kalau menghargai diri sendiri baru kemudian ke manajer. Yuk kita langsung saja contohnya nih. Guru sebagai penghukum tuh sudah nggak mengerti, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, sekarang sini-sini tuh gitu, kamu ini gitu kan. Nah, rupanya yang kalau kita yang manajer, ini kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kemudian apakah kamu lupa dengan keyakinan kelas kita? Kemudian nanti baru kita akan bertanya bagaimana posisi kita yang pas agar tidak melakukan pelanggaran. Nah kalau sebagai teman kayak gitu contohnya nih, ayolah lakukan demi ibu, gitu kan. Ayolah lakukan demi saya balik kelas, gitu kan. Kemudian kalau yang pemantau itu adalah menghitung dan mengukur, artinya contoh kalau yang alfanya banyak, gitu. Nah, alfa kamu sudah sekian 14, kemudian di SMK Bandung ini totalnya 24. Saya sering baca peraturan itu karena banyak siswa saya yang nggak masuk, jadi harus menghafal berapa jumlah batasannya. Nah itu kita sebagai pemantau. Nah nanti boleh Pak Agus, boleh kasih masukan Pak Agus. Pak Agus selama ini kira-kira masuk kemana Pak? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau, manajer? Semuanya. 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 Dominan semuanya ya. Jadi ada kalanya kita menghukum. Kita menghukum di situ juga kita harus menjadi sebagai pemantau orang. Juga kita bisa menjadi teman di saat kita tidak menghukum. Tidak menghukum. Ya kan? Ya. Dan juga bisa kita menjadi 10 apa lawan 10 AKM. sembari kita menjadi teman. Ya. Jadi hampir semuanya di ini ya. Kalau dominannya nggak ketawa tapi cuma ada. Boleh saya minta masuk ke Pak Dewa, Pak Dewa? Kalau guru yang ideal, memang guru itu adalah manajerial. Ideal, artinya gini, sesuai dengan slogan MAS itu kan edukasi, manajerial, administrasi, dan supervisi. Kalau itu memang betul dilaksanakan, memang secara teori nikmat betul jadi guru itu kok. Tetapi fakta nyatanya lah beda Pak. Iya. Kadang-kadang kita berpikir, karena kita berintrospeksi gitu. Memang slogan kita itu emas, tapi begitu praktek lapangan nggak bisa. Kalau anaknya ya ada feedback ya, kita jangan kita aja sebenarnya ada feedback dari orang tua. Orang tua juga memperhatikan anaknya. Orang tua juga memotivasi anak. Wah enak memang Pak, guru itu enak sebenarnya. Tapi kan sekarang enggak Pak. Kita ini jadi bantalan.
ya jadi bantalan. Semua itu diserahkan ke kita, seakan-akan kitalah yang mampu mengubah mindsetnya. Makanya yang kalau salah kita harus mampu bersandiwara, marah, padahal hati kita ketawa. Setelah itu kita bisa mengajak dia tersenyum, padahal kita tidak marah. Iya. Gitu. Manajerial, jelas manajerial, bagaimana kita memanage. Jadi apa yang Pak Dianto sampaikan itu sebenarnya kita ini guru ini mau ketawa sebenarnya, mau ketawa gitu. Teorinya iya, Ini Pak ya, betul Pak ya, tinggal prakteknya ya. prakteknya nggak bisa Pak. Nah di kota iya, sekolah yang sudah punya, maaf ngomong, kayak SMK 1 terbanggi aja kita. Lawang SMK-nya ibarat masuk mobilnya memang mobil yang sekedar moles ya jadi. Kita di sini mobilnya masuk, entah pintunya kropos, entah sasisnya mau putus kan gitu ya, entah apanya. Jadi mobilnya masuk memang mobil harus diservis ulang, diservis habis, ya habis kita. Iya. Kalau yang memang sekolah itu sudah manajemennya bagus, Pak. Memang kembali lagi kelengkapan sekolah yang ada. Kita itu enak Pak sebenarnya. Kita itu enggak harus keluar urat leher ya namanya. Enggak harus sebenarnya urat leher keluar pun kita mau ngajar itu udah blank. Ngeblank kita ngajar itu. Enggak tertata lagi. 12 FN1. Saya sudah katakan, nah kalau saya marah saya ngeblank. Lebih baik saya tinggalkan catatan. Gitu. Biar saya nggak marah, ya ikutin aturan aja. Kalau kamu merasa berat ya sudah keluar aja, cuci muka. Ketimbang kita katanya nyubit anak salah. Oke Pak, betul Pak. Iya kan? Padahal cubit itu adalah cubit kasih sayang. Gitu loh. Mukul anak salah. Kalau mukulnya di sini ya salah kita. Tapi kalau mukulnya di pantat ya enggak salah. Katanya pelecehan lagi. Serba salah kita. Nyubit ada bekas salah. Mukul pada titik tertentu juga salah. Jadi kita ini nggak punya rambu mau ngapain gitu loh. Nggak ada rambu-rambu mau ngapain gitu. Akhirnya kita kembali apa ya? Fitro kita itu sudahlah. Akhirnya kalau sudah timbul bahasa sudahlah itu bahasa salah Pak. Salah kita. Salah. Sudahlah. Anak bukan adik, bukan keponakan, bukan saudara, bukan. Itu sebenarnya bahasa salah. Salah bagi kita seorang guru gitu loh Pak ya. Jadi apa yang bagi itu sebenarnya Ketawa ya. Iya, kita mau ketawa sebenarnya karena anak yang kita masuk, maaf ngomong aja kita beda Pak. Kalau dulu kan seminggu kita di Gembleng Penataran, Pak. Mungkin Pak Dianto nggak dapat. Kalau saya SMA itu kan seminggu Pak di Gembleng 36 jam. Gitu kira-kira. Kita ini sekarang sudah kehilangan jati diri pendidikan Pak. Iya. Jati diri pendidikan kita tuh hilang. Mau dibuat itu teori Pak. Tapi kalau jenengan pas kumpul, sudahlah, nggak usah ngomong teori. Jati diri pendidikan kita ini hilang. Oke, matur nuwun Pak. Mantap, terima kasih Pak Dewa. Ya, terima kasih masukan dari Pak Dewa ya. Betul ya, saya coba menarik benang merahnya dari dua yang Pak Agus dan Pak Dewa. Kita kebanyakan sudah mengambil posisi ini, mulai dari pemukul sampai di manajemen kita pernah mengambil. Bahkan mungkin akan dominan ya, dari dominan ya, sebenarnya sama. Kemudian dari Pak Dewa, ya intinya tergantung karena memang pendidikan ini tidak hanya dilepaskan pada guru saja, artinya juga masukkan tadi ya Pak. Ketika siswa masuk itu juga sudah bagus. Karena juga saya ngajar di kelas berapa ya? 11 atau berapa? Setengah nggak ngerti gitu kan, satu keberatan ya. Oke, kita aja rasanya ini kan pelajaran SD. Setengah berapa gitu kan? Ya ini menjadi sebuah pecutan dan mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk karena benar kata Nadia tadi, kalau kita terus berlepas diri ya itu salah juga kita sebagai seorang. Iya. Ya,
Terima kasih. Ya, kita lanjut dong. Nah ini pernyataan. Siapa yang mengatakan? Nah ini contoh nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini kalau kita mengambil posisi guru tadi ada 5 ya. Pengukur, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah kalau kita menggunakan kata ini, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah membuat merasa bersalah karena murid kita kemudian merasa ya sangat bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah dan merasa tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah sebuah penghukum. Nah mudah-mudahan kita nanti sama-sama bisa menuju ke manajer yaitu dengan mengatakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini. Saya juga mengarahkan ke sini. Saya juga targetnya mengarahkan ke sini walaupun nanti dalam tahun perjalanan ego seorang guru, emosional seorang guru itu kadang keluar dari koridor. Lanjut. Nah ini adalah ya bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau dia nilai-nilai manajer. Oh ini kalau pemantau nih ada peraturan, konsekuensi atau dia. Kalau kamu melakukannya tidak, atau kalau kamu merokok, ketahuan merokok, maka diskor selama 1 minggu. Itu adalah konsekuensinya. Kalau manajer menggunakan nilai-nilai dan memperbaiki. Artinya nilai-nilai keyakinan yang sudah kita buat di kelas tadi, kemudian cara agar siswa tersebut bisa memperbaiki. Contoh kalian kayak gini. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Artinya kita berikan siswa untuk Nah, segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Ketika kita sebagai seorang guru kemudian menghadapi sebuah kasus yang dilakukan oleh anak kita. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi ya. Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan terakhir adalah menanyakan identitas. Artinya dari identitas ini divalidasi kemudian ditanyakan. Nah ini coba kemarin karena itu tadi saya mencoba ada sebuah tugas demonstrasi kontekstual, ada salah seorang murid yang bolos. Ini saya mencoba menggunakan segitiga restitusi. Mencoba menggunakan segitiga restitusi dengan mengembalikan kepada keyakinan kelas siapa kita. Artinya mudah-mudahan gitu ya, dan saya juga tidak menjamin apa yang saya lakukan itu benar dan tepat, itu tidak menjamin. Tapi mudah-mudahan dengan saya panggil siswa tersebut, kemudian saya menanyakan pasti kan nggak ada keyakinan pas sudah kita buat. Dan kemudian saya tanyakan kenapa pengen bolos? Saya bersumpah, saya bisa dengan pelajaran ini kata dia karena apa ya mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan, tapi juga saya nggak mengatakan bahwa murid itu benar. Ada artinya kondisi murid itu mencoba besar. Kemudian satu hal yang menjadi kelas keyakinan kelas itu adalah menghargai semua dewan guru. Artinya beradab dulu baru berilmu dan menghormati semua guru, tidak hanya guru yang disukai, tidak hanya guru produktif, tapi semua guru dihargai. Nah itu mencoba untuk melakukan sebuah segitiga. Nah ini adalah contoh menstabilkan identitas. Ini contoh sebagai guru dan berkata berpacaran itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat Bapak juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik dengan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Gitu ya. Ya, yang disampaikan tadi kalau kita memang nggak peduli, itu juga salah juga kita sebagai seorang. Nah ini adalah menstabilkan identitas. Artinya si anak ini kesalahan itu tuh manusiawi gitu loh. Semua juga melakukan kesalahan gitu. Kalau murid pernah bolos, saya juga pernah cerita sih. Kalau saya dulu STM juga pernah
bolos sekali gitu karena diajak teman, kalau nggak bolos nanti besoknya diincing gitu pernah. Dibully. Jadi mau nggak keluar harus ikut bolos. Pernah seperti itu. Ya, silakan. Tapi kalau zaman dulu cuma ada istilah pembulian sih. Kalau sekarang udah ada istilah pembulian. Namanya beda, Pak. Dalam? Namanya berbeda. Namanya berbeda ya Pak? Iya. Dulu Bukan. Dikucilkan di apa ya? Tidak diajarkan. Sebenarnya bahasa bully itu kan tahun 2000-an ke sini. Oke, dan Bahasa berbeda Inggris, Pak. Bahasa bully serapan. Iya. itu perasaan sekarang. itu perasaan. Iya. Jadi kayak ini salah satu segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini. Yang saya pernah sampaikan di kelas adalah ini ketika dia melakukan lulus. Kemudian terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dalam validasi kebutuhan seorang siswa. Ya ini tahap terakhir dari menanyakan keyakinan di segitiga restitusi. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau saudara kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi anak seperti apa? Ya, oke, lanjut. Ini adalah intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan diajukan bisa ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, ini adalah posisi kita sebagai pemantau atau manajer di 5 posisi kontrol tadi. Oke, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, mungkin saya akan bertanya nih ke teman-teman ini. Biar kita bisa sharing ya, artinya bukan mengajari, tapi saya coba menyampaikan hasil saya tadi di kelas, kemudian mungkin ada teman-teman juga nge-sharing terhadap mungkin ada murid kita yang sudah bolos gitu. Nah, mungkin pernah di antara kita sudah mengambil tindakan, kira-kira tindakannya seperti apa sih kalau melihat temannya, kalau melihat murid yang bolos. Boleh nanti saya minta satu ya, Bu ya. Masuk tembak gitu. Gimana kalau kalian menyikapi anak timbal? Ini nggak menilai kesalahan atau benar nggak, tapi kita ingin coba menggapai apa menarik. Kalau mau bolos, bolos ya. Oke, Bu, gimana Bu? Kalau mau ketemu sama kita bolos? Dari awal dia saya alhamdulillah satu hari dia memang sudah masuk kelas. Alfa tadi. Baik. Bu, mau nggak Bu? Gimana Bu kalau Saya kan video saya dan bolos. ya? Saya nggak tulis bolos dan saya nasihati dulu sekali, 2 kali terus saya juga nasihati saya. Baru saya melakukan keluar Wali kelasnya. karena saya kan bukan Oh, itu bukan wali kelas ya, tapi kan ya. Bolos. Baik, terima kasih Bu. Ya karena bolos ini menjadi saya juga jadi PR juga sih. Saya kan biasa juga banyak banget dengan PR benar tadi saya. Kenapa bisa seperti ini? Enggak Bu. Gimana Bu kalau menyikapi anak bolos? Kalau bahas bolos peringanan ya, Lah kami di besok juga banyak. parah Pak.
ketemu di mana gitu Bu ya? Iya. Apa di kantin? Jadi bisa ada dia di mana masih udahlah saya kasih tenaga untuk menjemput dia. Menjemputnya, jemput bolanya. Balik mana baliknya pertanyaan? Baik aja ya pertanyaan. Kalau saya lebih toleransi. Karena apa ya? Anak bolos, anak nggak bolos itu kan banyak faktor ya. Bisa jadi faktor internal mereka dari dalam diri mereka. Dari Dan dalam. juga faktor eksternal. Dari luar. Dan faktor eksternal itu kan bisa jadi dari kita juga. Sebagai guru. Sebagai guru. Jadi kayak kita yang harus proteksi diri juga. Kenapa sih anak itu bisa bolos gitu? Gitu kan? Karena mungkin karena kita biasa terlambat, sehingga dia tahu pola kita kan. Ah tuh ibu emang datangnya telat, terus udah deh kita ini aja yuk. Atau ibu tuh kalau hari ini nggak masuk bawa ya udah deh ibu tuh udah kita juga ini yang mungkin bisa jadi kan. Jadi mungkin selain faktor internal mereka, ya kita juga sebagai guru kudu introspeksi diri gitu loh. Dari faktor eksternalnya. Iya. Terima kasih. Ya. Depan Pak, monggo Pak. Ini saya ada pembanding masalahnya kalau saya. Iya iya, silakan. Saya itu ngajar di dua kelas multimedia sama kelas TPSS. Kalau saya memang karena saya nanya bolos itu, saya memang kalau absen itu full saya absen apapun yang dia lakukan. Yang di luar yang tak absen di luar, yang belajar yang absen belajar, bahkan kalau mulutnya itu sedikit, yang masuk itu tak kasih. Kalau dia baris pertama absennya titiknya 1. Satu. Kalau dia di baris kedua titiknya 2. Dua. Kalau di baris ketiga itu titiknya 3. Kalau lain itu dia itu absen pun ada nilai. Ada nilainya, nilai dia. Ya, Nilai sifat karena faktanya anak itu yang dulu di depan di belakang itu memang beda. Betul, daya tangkapnya semangat itu. Tetapi ya itu selalu saya sampaikan keadaan anak itu. Kalian yang bolos itu ini sekian gitu Iya. saya katakan. Tapi TPS-nya belum ada perubahan. Saya memang aja masih 3 bulan ini ya. 3 bulan ya Pak ya. Apa? Multimedia? Iya. Sempat setahun ada beberapa dulu yang di kelas 2 ya bisa dikatakan nyaris tidak ada. Dari tidak ya. Nah itu padahal dengan perlakuan yang sama kalau dibilang. Iya. Kecuali saja itu melakukan perlakuan yang beda, mungkin Hasilnya juga berbeda. eksternalnya. Saya nilai ya. Oke. Eksternal bukan dia. Oke. Itu saja pengalaman saya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Artinya sudah perlakuan yang sama, beda kelas, hasilnya berbeda ya. Mudah-mudahan ya berarti ada yang kelas ini ada faktor lain yang menyebabkan dia seperti itu. Di mereka itu yang di media itu saya ada malu, ada rasa-rasa malu, ada rasa-rasa segan. Di sini masih belum mendapatkan itu. Rasa malunya tadi. Iya, rasa malu, rasa ini tanya Pak. Bagus. Yang wali kelasnya. Oke, siap. Bahkan Pak yang Samiri yang awalnya sudah bilang dia itu udah malu-malu sekarang. Di jam saya. Nah itu Pak. Ya baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Mau bagaimana? Proses temenin Pak. Bolos itu sih gimana ya Pak? Kalau anak teknologi enggak bolos bukan anak teknologi. Kalau teknologi dan bolos bukan teknologi. Iya. Bukan itu Pak. Hah? Kan? Anak teknologi suka bolos itu bukan. Kalau dulu anak STM. Kalau anak STM tukang bukan enggak bolos bukan anak STM. Oke. Kalau anak semia bolos bukan anak semia kan gitu. Sebenarnya gini Pak. Bolos dan tidak bolos itu kalau menurut saya bukan itu permasalahannya. Karena di rumah dibiarkan sih Pak. Maaf ngomong aja, saya yakin kalau orang tuanya ada perhatian, ada nasihat dan komunikasi, bocah pasti sekolahnya bagus Mas. Gitu. Minimal ada komunikasi. Rata-rata anak yang bolos setelah tak selidiki
ada yang anak broken home, ada yang anak di rumahnya sering dimarah karena broken home. Jadi sedikit-sedikit dia disalahkan. Akhirnya pelampiasnya ada di sekolah. Kalau saya kebetulan sudah tua sih jadi guru. Kalau saya masih 40 nempeleng saya. Nempeleng dalam arti keras saya. Keras dalam arti demi masa depannya. Bukan berarti harus tendang ini, enggak. Ya. Keras, dia tegas. Tegas dalam arti demi masa depan dia. Masa depan lebih baik. Iya. Kalau kita katakan ya saya harus tegas, bukan berarti saya menyakitin kamu demi masa depanmu gitu loh. Kalau nggak saya tegaskan hancur ya mau jadi apa kan gitu. Artinya guru itu melakukan sesuatu bukan berarti membenci anak tidak. Ya, betul. Karena kita tegas menyelamatkan anak-anak yang mampu kita selamatkan, nanti baru dia menyadari setelah sekian tahun, 15 tahun yang ke depan itu baru dia menyadari, oh ternyata ini toh gitu maksudnya. Oh gitu loh Pak. Anak bolos itu sekarang banyak faktanya Pak, banyak faktor X-nya yang terjadi. Di pembiaran di rumah iya, broken home iya, faktor sosial ekonomi iya. Orang tua berangkat pagi pulang sore, anaknya hanya dikasih uang, pokoknya taunya sekolah, kurang komunikasi juga iya. Akhirnya kitalah yang jadi tumpuan. Ndak kita lakukan sebagai guru, kita salah. Melakukan berlebihan, kita salah. Jadi pokoknya guru jadi tumpuan sekarang ini. Kalau untuk masalah bolos ya kembali lagi lah, tolong tugas berat wali kelas dideketin dulu lah gimana caranya, apa permasalahannya. Ya tidak hanya wali kelas, semua kita sebagai guru gitu. Jadi mumpung ada siswa di sini, jadi guru itu tegas bukan berarti membenci siswa, bukan, menyelamatkan. Kalau saya di SMK saya bilang, nak, kalau kamu tidak punya orientasi, hanya sekedar sekolah, lebih baik ke SMA, saya bilang. Di SMK ini adalah dituntut anak itu punya life skill, keahlian. Karena SMK itu adalah persyaratan minimal masuk dunia kerja. Kan itu Mas, iya. Harapan orang direktorat SMK itu kan, orang SMK itu adalah persyaratan minimal masuk dunia kerja karena dia sudah punya sertifikat PKL, sertifikat uji kompetensi kan gitu. Itu persyaratan minimal. Saya dengan anak terbuka, nak, kalau kamu mau kuliah, kamu salah masuk, lebih baik masuk ke SMA. Sehingga kamu tidak mengurangi, tidak melampiaskan keinginanmu sehingga menjadi penentang dengan gurumu. Itu. Kamu melakukan bolos, kamu melawan gurunya, itu salah karena kamu siswa. Itu harapan saya seperti itu. Saya ngomong sebelum saya masuk di awal itu saya ngomong. Kalau saya, tapi kalau kamu sudah alpabahnya, mohon maaf. Bapak juga bebas, yang penting untuk itu ya monggo, masalah etika terserah kamu. Karena kamu siswa, kewajiban saya sebagai guru adalah menasihati, mengarahkan, membina. Itu memang tugas guru. Anak bolos jadi tegur, dinasihati oleh guru, itu memang tugas guru. Gitu loh. Jangan salah kaprah. Memang hati seorang guru itu beda. Sejelek-jeleknya kamu, seorang guru itu punya hati. Tapi kalau nggak bisa ya pasti guru itu mengarahkan, nak pindah, nak, siapa tahu kamu berubah, kan gitu ya. Iya, betul. Nak, kamu nggak naik kelas, nak, kayaknya kamu nggak cocok di sini, siapa tahu
kamu di sana bisa berubah. Kan gitu hati seorang guru. Walaupun tidak naik kelas, masih diarahkan Bu. Siswanya dinaikkan tapi dipindahkan, siapa tahu berubah. Gitu. Enggak, guru itu enggak kejam Mas sebenarnya. Hati seorang guru itu enggak kejam. Iya, nggih matur nuwun. Terima kasih matur nuwun, terima kasih. Silakan dong. Ya, hati seorang guru itu enggak Baik, kejam. ya. Artinya sudah di ini ya, dirangkum oleh Pak Dewa tadi terkait dengan bagaimana penangkapan kita terhadap siswa yang melakukan pelanggaran atau membohongi. Baik. Terima kasih Pak Dewa. Kita, yuk. Nah, terakhir ya selesai ya. Pas 1 jam. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir ke apa namanya pembahasan dari tugas di modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa saling kuat menguatkan gitu ya, saling gerak menggerakkan, dan saling mengingatkan kalau ada di antara kita yang pas dalam melakukan kinerja sebagai seorang guru. Karena memang dilema ya, jadi seorang guru sekarang dilema juga ya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan. Tidak ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya. Baik, kita cukupkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi. Oke. Semoga hasilnya berikan. Ya. Habis ya. Aduh, ayo pulang. Ayo pulang. Haus ya. Oke, tamatin dulu videonya. Minggu Pak. Ya, ya. Teman-teman. Pak, Pasar, Pasar sini. Tamatin berapa? Oh ya.